Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan tutorial membuat form menggunakan aplikasi Google ya Bapak Ibu. Form ini bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan, diantaranya tes, absensi, evaluasi ataupun refleksi bagi Bapak Ibu pada saat di kelas. Nah, sekarang yang saya buka adalah aplikasi Google Chrome. Sebelumnya Bapak Ibu bisa menggunakan perangkat handphone, tablet, ataupun laptop. Google Chrome-nya sudah terbuka ya Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke form. Kita ketikkan di bagian pencarian yaitu form Google. Nah, silahkan diklik, kemudian Bapak Ibu bisa melihat di sini ada yang namanya Google Form Sign In, atau di bawahnya, bagian bawah itu ada pembuat formulir online. Jadi kita klik yang mana Bapak Ibu, kita bisa klik duanya, tapi saya sarankan yang di bagian atas ya Bapak Ibu, Google Form Sign In. Nah, setelah ini Bapak Ibu akan melihat ini adalah template form yang sudah saya buat. Baik itu untuk evaluasi, kemudian untuk biodata peserta didik, ataupun untuk pada saat itu saya membuat untuk soal kuis Bapak Ibu pada saat mengajar. Nah, di sini terlihat ada beberapa template yang bisa Bapak Ibu pilih. Yang paling atas nih, Bapak Ibu bisa memulai dengan formulir kosong ataupun dengan lembar kerja atau pendaftaran untuk mendapat kasus atau informasi kontak atau RSVP. Karena kita di sini tutorialnya adalah dari awal, maka kita pilih formulir yang kosong. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa ketikkan, misalkan di sini ada formulir, judulnya adalah remedial. Belum dihapus. Hapus saja. Terus ketikkan kembali sorry. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa tambahkan deskripsi di bagian ini. Misalkan untuk memperbaiki nilai PH1. Selanjutnya Bapak Ibu bisa mengubah setelan. Jika ingin mengumpulkan email, maka setelannya bisa dikumpulkan emailnya ya Bapak Ibu. Nah, tapi pada saat ini kita akan membuat sebuah kuis yaitu remedial, maka kita harus mengaktifkan bagian ini, yaitu jadikan sebagai kuis. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa pilih untuk setelan respondennya, yaitu beberapa pilihan. Ada pertanyaan tak terjawab, bisa ditunjukkan kepada responden, ada jawaban yang benarnya bisa ditunjukkan kepada responden, dan nilainya bisa ditunjukkan kepada responden. Nah, poinnya juga bisa Bapak Ibu ubah. Di sini akan saya ubah masing-masing soal punya 5 poin. Kemudian jawabannya ini juga bisa diedit. Nah, kumpulkan alamat email ini kalau misalkan tidak perlu dikumpulkan alamat emailnya, maka tidak perlu dipilih. Kemudian mengirim salinan responden tidak perlu ya Bapak Ibu. Kemudian izinkan pengeditan respon, kalau memang peserta didiknya bisa mengedit respon silahkan diaktifkan, tapi kalau tidak boleh jangan diaktifkan ya Bapak Ibu. Kemudian ada dibatasi ke 1 jawaban, jadi peserta didik hanya bisa memilih atau mengisi 1 kali saja. Kemudian di sini ada presentasi. Bagian presentasi di sini ini adalah tampilan form ketika di perangkat responden ya Bapak Ibu. Ini kita tidak usah tampilkan saja. Kemudian ini juga tidak perlu dikumpulkan, tapi kalau Bapak Ibu memang mengharuskan pengumpulan email silahkan diaktifkan ya Bapak Ibu.
Pengumpulan email tujuannya adalah untuk memastikan bahwa yang mengerjakan adalah satu orang dan itu hanya peserta didik tersebut. Kemudian kita bisa masukkan di bagian-bagian bawahnya ini ada pertanyaan tanpa judul. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih opsinya yaitu jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang atau drop down. Atau bahkan apabila responden memastikan untuk memerlukan untuk upload file, silakan Bapak Ibu pilih yang upload file. Saya akan memilih yang upload file karena kebetulan remedialnya adalah menggunakan PDF. Jadi mereka menuliskan remedialnya dalam buku tulis mereka masing-masing, kemudian difoto dan diupload filenya. Nah, untuk bagian pertanyaan silakan isi saja bagian pertanyaan ini dengan perintah Bapak Ibu. Misalkan silahkan upload file remedial pada bagian ini. File berupa PDF. Nah, setelah itu silakan Bapak Ibu klik izinkan hanya jenis file tertentu dan pilih PDF karena kebetulan saya inginnya adalah dalam format PDF. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menggunakan format lain, misalkan dalam bentuk video, presentasi, gambar, foto, audio dan lain sebagainya, itu bisa Bapak Ibu checklist saja di bagian sini ya. Atau mau semua format juga boleh. Gitu. Tapi untuk lebih spesifiknya agar lebih rapih juga, kita akan pilih bagian PDF saja. Kemudian jumlah maksimum filenya adalah satu file. Ukuran maksimumnya ini bisa Bapak Ibu tentukan biar misalkan komputer Bapak Ibu biar nggak terlalu penuh gitu ya. Maka maksimal 1 MB. Nah, gitu. Kemudian di sini silakan Bapak Ibu centang wajib diisi agar peserta didik bisa mengisi dan tidak bisa keluar ketika ini belum terisi, begitu Bapak Ibu. Setelah jadi, silahkan Bapak Ibu klik bagian atas kanan, pojok kanan atas. Ini ada publikasikan. Nah, Bapak Ibu bisa publikasikan. Nah, setelah itu silahkan Bapak Ibu pilih responden siapa saja yang bisa mengelola. Kita pilih ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih akses umum, kemudian tampilan editornya jangan dipakai link siapa saja yang memiliki link ya Bapak Ibu ya. Itu biarkan saja dibatasi. Kemudian siapa saja, nah tampilan responden harus siapa saja yang memiliki link. Jadi siapapun yang memiliki link dia bisa mengisi. Selanjutnya kita klik selesai. Oke, setelah itu kita klik publikasikan. Setelah kita publikasikan sudah jadi, maka ini linknya bagian sini, linknya itu bisa Bapak Ibu kirim ke perangkat peserta didik. Namun untuk uji coba kita bisa menggunakan bagian yang gambar atau icon mata seperti ini. Nah, ini kita sudah uji coba. Remedial Biologi 1 untuk memperbaiki nilai PH 1, nama, alamat, email, foto, dan terekam, dan lain-lain sebagainya. Di sini peserta didik bisa menambahkan file. Begitu. Nah, ini saya contohkan satu ya Bapak Ibu, karena tadi kita ubahnya adalah maksimal 1 MB, maka kita pilih yang paling kecil saja. Oke. Sudah selesai. Setelah itu, Bapak Ibu bisa melihat responnya di bagian jawaban. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.